Deixi'm començar per l'argentí. Va poder parlar? No. No, zero. No va poder parlar. Després em va respondre això en una entrevista al diari Sport que m'agradaria que sentim, president. Nunca en ningún momento I el Messi, si s'arriba a quedar gratis, que gratis, doncs tampoc. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan membahas interview terbaru yang dilakukan oleh Joan Laporta, Presiden FC Barcelona, dengan salah satu media di Spanyol. Itu kurang lebih ada 1 jam kurang lebih ya teman-teman ya. Interview yang dilakukan dan aku tonton. Dan salah satu hal yang menarik, aku jumpai dari interview ini yang mungkin tidak diangkat oleh media-media mainstream di Indonesia, bahwa program tersebut meminta Laporta untuk memberikan tanggapan, memberikan reaksi, ataupun ibaratnya teman-temannya Laporta mereaction dan menonton video Lionel Messi 1 bulan yang lalu, yang Messi pada saat itu menyatakan ketidaksukaannya kepada Laporta karena membahas perihal bermain gratis untuk FC Barcelona. Dan di sini juga Laporta teman-teman menyatakan tidak bicara dengan Messi pada saat acara Ballon d'Or di Paris kemarin teman-teman. Banyak disampaikan oleh Joan Laporta. Dembele yang ingin sebenarnya bertahan, tapi pihak-pihak lain ingin uang lebih dari penandatanganan kontrak baru untuk Dembele teman-teman. Kemudian terkait tentang fasilitas yang sedang akan diperbaharui oleh FC Barcelona, terutama stadion teman-teman. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita lihatlah program ini. Ibaratnya teman-teman, kalau program ini di Indonesia seperti mata najwanya. Jadi kalau bisa aku perhatikan dari berbagai macam interview yang dilakukan oleh media bersama Laporta ataupun Messi, ini salah satu interview yang terbaik aku rasa. Oke, kita saksikan dulu video pertama, apa yang dibahas oleh Joan Laporta. Dembélé vol quedar-se, i ho sé, perquè tenim bona relació amb ell, molt bona. Per nosaltres és un tros de jugador i que volem que es quedi. El que passa que clar, són situacions que requereixen una negociació perquè té uns representants que... Nah, cuplikan pertama, Laporta membahas tentang Dembele. Dembele mengatakan ingin bertahan untuk FC Barcelona. Namun pihak ketiga ataupun agen teman-teman meminta uang yang lebih dalam proses perpanjangan kontrak bagi Dembele. Ini tentunya sulit bagi Joan Laporta ataupun manajemen FC Barcelona untuk mengabulkan hal demikian. Oleh karena itu, Laporta mengatakan nih, ingin meyakinkan kembali bahwa bukan hanya sekedar uang untuk ingin menjadi sukses. Itu yang disampaikan oleh Laporta teman-teman. Nah, kasus seperti yang dialami oleh Dembele ini, ditunda-tunda penandatanganan kontrak, perpanjangan kontrak, teringat kita kasus Ilaix Moriba. Nah, pada saat itu juga Joan Laporta mengatakan pihak ketiga dari Moriba ingin uang yang lebih dalam proses penandatanganan perpanjangan kontrak teman-teman. Case sama seperti Dembele ini. Dan menariknya lagi, Joan Laporta teman-teman di setiap case ini melempar argumentasi ke publik. Nah, pada saat Moriba yang tidak ingin perpanjang kontrak karena uang lebih, dilempar Laporta ke publik bahwa Moriba ingin uang. Nah, pada momen ini juga eksklusif disampaikan oleh Laporta di TV3 teman-teman. Pihak ketiga dari Dembele ingin uang. Nah, cukup menarik. Tentunya dengan Laporta memberikan argumentasi ke media, ke publik, tentunya ingin menekan pihak dari Dembele. Kalau Dembele jelas mau ya, disampaikan oleh Laporta. Pihak Dembele yaitu agen untuk stay. Dan tentunya akan didorong oleh fans-fans dari FC Barcelona. No està en risc la propietat del club amb aquestes operacions? En cap cas. O sigui, en cap cas. El Barça sempre serà dels seus socis i sòcies. I això ho entenen Goldman Sachs i a més els hi agrada. Goldman Sachs i altres inversors que quan s'acosten al club entenen que aquesta singularitat és un actiu del club. Ens ha passat fins i tot amb altres propostes que ens estan fent per la samarreta o per la màniga o per... Això agrada perquè és una singularitat que no tenen altres clubs. Jo et diria que mínim en tenim 5. 5. Volem treure el màxim. Són contractes que generalment aquests es fan per 10 o per 15 anys, i si apretes molt per 20, però vaja, 10 anys serien 300 milions. És el que generalment es paguen aquests
perquè és actius. Un contracte. Cuplikan yang kedua ini menurut aku yang paling urgent daripada berbagai momen mungkin menurut aku teman-teman. Apa itu? Proyek dari FC Barcelona terkait tentang fasilitas FC Barcelona itu sendiri. Yang pertama pastinya stadion teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang proyek ini tentunya Barcelona mengalami ketelatan ya. Telatnya sangat panjang. Sebab seharusnya di tahun 2011 ke atas ataupun 2015 ke atas teman-teman, proyek ini udah bergulir. Tapi pada saat itu manajemen dari Bartomeu menjadi presiden FC Barcelona tidak secara komprehensif untuk menjalankan proyek ini secara optimal. Oleh karena itu, ya telantarlah dan dipepet oleh pesaing-pesaing dari Barcelona, Real Madrid yang sudah memperbaiki fasilitas Santiago Bernabéu. Itu salah satu fasilitas yang sangat luar biasa, dan ATM juga memperbaharui stadionnya teman-teman, bahkan membangun ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat tim-tim dari La Liga, tim-tim mediocre sudah membangun, Real Valladolid, kemudian Real Betis, dan Barcelona ini ketinggalan sangat-sangat jauh. Nah, apa pentingnya? Apa sih urgensinya bagi FC Barcelona untuk melanjutkan, untuk memantapkan proyek ini? Paling dasar aja. Kalau teman-teman ke Barcelona nonton di Camp Nou, kursinya ini udah berkali-kali aku sampaikan, kursinya udah catnya terkelupas, bocor. Nah, bocor ini bocor ketika hujan ya maksud aku teman-teman ya. Bocor ini pernah dikirim oleh supporter FC Barcelona ke aku teman-teman. Ya di video kan ya beberapa detik, 5 sampai 30 detik bahkan sampai 1 menit. Dari tribun yang tinggi teman-teman, tribun atas, bececeran tumpah lah ya air dari tribun atas ke bawah. Yang bawah tentunya kena air hujan. Jadi inilah urgensinya sangat luar biasa bagi FC Barcelona untuk mempercepat teman-teman, karena udah tertinggal banget, udah jauh banget. Dan di sini dijawab oleh Laporta tidak ada resiko, karena kan takut nih ketika proyek ini dicanangkan akan menimbulkan resiko komplikasi yang sangat banyak. Nah, kemudian di sini kami memiliki minimal 5 tawaran untuk memberi nama Camp Nou. Jadi artinya teman-teman secara nggak langsung walaupun belum ofisial ya, Barcelona akan mengganti nama stadionnya Camp Nou menjadi 5 nama yang sudah ditawarkan. Ini menarik sih, menarik. Ini keputusan yang harus memang dirapatkan kembali oleh manajemen FC Barcelona, karena Camp Nou ini udah sangat prestisius ya bagi kita untuk mengenal FC Barcelona. Barcelona Camp Nou ya FC Barcelona. Kemudian disebutkan di sini ya, itu akan menjadi sekitar 30 juta euro per musim, dan jika 10 tahun itu akan menjadi sekitar 300 juta. Jadi kalau misalnya FC Barcelona mengganti Camp Nou dengan nama brand teman-teman, Barcelona 10 tahun mendatang akan mendapatkan 300 juta euro. Menurut aku masih dikit banget ya. Dikit nih teman-teman, tapi ya di momen sekarang bagi FC Barcelona tentunya sangat sulit bagi FC Barcelona untuk mendapatkan uang. Ya, cara-cara seperti ini cukup relevan. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. He de reconèixer que tenim doncs, una mirada també en el partit del dia 8. Bueno, això ja que ho decideixin els metges, no jo, però sí que m'han dit que és difícil. Parlant de més, fitxatges esportius. Volia jugar, però crec que hem de protegir perquè no recaiguin un altre cop, perquè després triga més en curar-se. No sé, igual el Ricard que necessitarà per incorporar-se, però en principi ja està. Són contractes que formen part de la confidencialitat. Nah, di sini poin yang disampaikan oleh Laporta bahwa Ansu Fati kemungkinan besar akan tidak bermain untuk menghadapi Bayern Munich. Nah, tapi ini nggak tahu ya. Itu keputusan kembali ke dokter yang disampaikan oleh Laporta. Apakah ini strategi untuk menyampaikan ke media Ansu Fati tidak bisa bermain atau bagaimana, kita nggak tahu. Itu kembali keputusan kepada pelatih Barcelona ataupun staf medis teman-teman. Tapi kalau kita melihat Ansu Fati ini memang menurut aku harus memang diistirahatkan secara total ya. Dan kalau kita bicara tentang kenapa pemain Barcelona cedera, ya akumulatif
bukan hanya kesalahan daripada dokter tim. Itu udah aku bahas bersama salah satu dokter Persib, teman-teman, dokter tim Persib Bandung, bahwa cederanya pemain itu bukan hanya sekedar kesalahan dari fisioterapis, pelatih fisik, bahkan dokter tim, tapi bagaimana pelatih itu menerapkan gaya latihan, dan paling penting bagaimana pola hidup yang dimiliki oleh pemain-pemain tersebut. Kita nggak tahu bagaimana pola hidup yang diterapkan oleh Ansu Fati di lingkungannya sekitar. Apakah mungkin dia begadang, apakah dia tidak menjaga pola makan, pola fisiknya, atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi ya memang harus betul-betul dijaga. Dan disambung nih, bagaimana Dr. Richard Pluna yang diinginkan oleh Xavi Hernandez, itu udah clear semuanya. Dalam beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan, itu akan didilkan. Deixi'm començar per l'argentí. Va poder parlar? No. No, zero. No va poder parlar. I que ens sentíem partíceps d'aquesta pilota d'or perquè l'ha aconseguida en un any, o per raó d'un any que va estar el seu darrer any al Barça. Ini sih menurut aku sangat menarik ya teman-teman ya, ketika ditanya apakah Laporta bicara dengan Messi di Paris, enggak disampaikan oleh Laporta. Ini cukup menarik dan bahkan menurut aku ironi. Kenapa? Messi yang berkali-kali menyebutkan ingin membantu FC Barcelona, cuman dari mulut ya, aku ingin membantu FC Barcelona, aku ingin membantu membantu FC Barcelona, tapi nggak ada action. Itu menurut aku ya teman-teman ya, dan kalian teman-teman juga mungkin udah mengetahui dan membaca hal demikian. Dan parahnya pada saat momen Ballon d'Or juga tidak ada melakukan komunikasi ataupun say hello. Nggak mungkin juga menurut aku Messi tidak melihat Laporta, karena ketika Messi duduk sebelum dilakukan pengumuman siapa pemenang Ballon d'Or, teman-teman, di posisi podium itu ataupun posisi panggung, teman-teman, di sisi kiri, di sisi kanan itu ada layar lebar yang menampilkan apa situasi yang terjadi di tempat acara, teman-teman. Pada suatu momen ketika Messi diumumkan, disorotlah Laporta. Nggak mungkin Messi tidak melihat. Dan memang kalau kita perhatikan teman-teman, ketika Messi di Paris ini penjagaannya luar biasa sih. Beda seperti di Barcelona. Di Barcelona bayangin aja selesai latihan, diketok-ketok aja, ya sangat rapat lah ya dengan masyarakat Katalan Barcelona, teman-teman. Ketika di PSG, perhatikan aja, sangat beda banget cara Messi berangkulan dengan masyarakat dari Paris ataupun penduduk-penduduk dari Paris, fans dari PSG, teman-teman, karena pasti dijaga oleh bodyguard dan hanya orang-orang tertentu aja. Kita perhatikan aja Pedri say hello ke Messi ataupun sebaliknya Messi ke Pedri. Bayang aja di sekitar Messi itu apa istilahnya, bodyguard atau apalah, dikerubuti oleh bodyguard tersebut Messi untuk menjaga Messi dan lain sebagainya. Itu normal sih, tapi terlalu over sih menurut aku, sampai Laporta aja yang membesarkan nama Messi ya. Kenapa aku menyebutkan demikian? Ya Messi besar ya karena Laporta salah satunya pada masa Laporta, teman-teman. Dan sekarang mereka tidak saling berbicara. Ya bicara gini sederhana, teman-teman. Kita mendapat penghargaan. Kemudian ada orang loh yang membesarkan kita yang karena keputusan dia, struktural di manajemennya, membuat nama kita besar. Nggak diajak bicara Messi. Nah mungkin ya Messi maunya Laporta yang jumpai Messi, tapi elokkah begitu? Després va respondre això en una entrevista al diari Sport que m'agradaria que sentim, president. Nunca en ningún momento. Y la verdad que nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima y no asumir su consecuencia y no hacerse cargo de las cosas, y hace pensar a la gente o genera un tipo de duda que creo que no me lo merezco. ¿Has vuelto a hablar con Laporta? No. És que això, a veure, jo també ho vull aclarir. I tant, és i tant. a dir, jo en un programa de ràdio em van dir, escolta, i el Messi, si s'arriba a quedar gratis, gratis, doncs tampoc sé si hagués pogut ser possible per el marge salarial. Nah ini salah satu poin yang menarik sih menurut aku, teman-teman, ketika televisi ini memberikan cuplikan Messi yang menyebutkan ketidaksukaannya kepada Joan Laporta. Nah di situ Laporta sekali lagi teman-teman melakukan klarifikasi bahwa memang sekali lagi teman-teman, memang Laporta tidak ada meminta Messi untuk bermain gratis, tapi cuman berharap sama meminta itu kan berbeda. Dan
disampaikan Laporta bahwa apa yang disampaikan Laporta beberapa waktu yang lalu salah diartikan oleh media yang membuat Messi juga terpantik untuk tidak suka pada akhirnya ke Juan Laporta. Dan mungkin ini salah satu penyebab kenapa Messi tidak ingin berbicara sama Laporta ketika di acara Ballon d'Or. Saksikan aja lah. Kita lihat track record Messi. Ketika dia sudah memiliki masalah dengan Bartomeu, bayangkan aja, dia sebut pembohong, ini itu, nggak mau bicara dia sama Bartomeu dan lain sebagainya. Jadi Messi ini kalau sekali aja dikasih umpan, dikasih ketidakenaan kepada dirinya, habislah kita. Sampai sini aja videonya, bye.